Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Hari ini saya mengambil satu tema hidup dipenuhi Roh Kudus. Yang saya ambil dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 6 sampai dengan 11. Kisah Para Rasul bab 1 ayat 6 sampai dengan 11. Saya bacakan untuk saudara. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudara kasih, di ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Yang kedua, kita akan menjadi saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita akan menjadi saksi-saksi Kristus di dalam rumah tangga kita sendiri, di lingkungan, di tetangga, dan sampai kepada seluruh dunia. Apa ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Apakah kalau kita bisa berbahasa roh? Apakah kalau kita bisa melakukan mujizat? Apakah kalau kita bisa mengusir setan? Apakah kalau kita bisa melihat hal-hal ajaib? Itu merupakan tanda-tanda dipenuhi oleh Roh Kudus? Bapak Ibu Saudara kasih, tanda-tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus, hidupnya dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus. Bagaimana ciri-ciri orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus? Bagaimana orang yang hidupnya selalu dikuasai, selalu dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Orang yang hidupnya dibimbing, orang yang hidupnya dipimpin, orang yang hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus adalah orang yang bisa menguasai diri. Yang kedua, orang yang bisa selalu penuh dengan ucapan syukur di dalam hidupnya. Yang ketiga adalah orang yang bisa saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Apa artinya penguasaan diri? Penguasaan diri seperti yang dikatakan di Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Tetapi orang yang bisa menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 25 ayat 8. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri, kalau seseorang yang tidak ada penguasaan diri, seperti kota yang roboh temboknya, akan sangat mudah masuk pengaruh-pengaruh dari luar. Seperti kota yang tidak ada tembok bentengnya, tidak ada batasnya, pengaruh dari luar akan sangat mudah masuk. Orang yang tidak bisa menguasai diri akan sangat mudah masuk pengaruh-pengaruh dari luar. Bagaimana cara kita bisa menguasai diri? Yang pertama, sadari apa kelemahan kita, apa kekurangan kita. Bapak Ibu Saudara kasih, mari kita sadari kekurangan Bapak Ibu Saudara terkasih apa? Kelemahannya apa? Ada orang yang kelemahannya tidak bisa lepas dari judi. Ada orang yang kelemahannya tidak bisa lepas dari minum-minuman beralkohol dan sebagainya. Kalau orang yang tidak bisa lepas dari minum-minuman beralkohol, kalau orang yang tidak bisa lepas dari perjudian, orang itu tidak ada penguasaan diri di dalam dirinya.
Bagaimana caranya? Minta kepada Roh Kudus. Minta kepada Roh Kudus supaya ditunjukkan apa kelemahan kita. Minta kepada Roh Kudus supaya ditunjukkan apa kekurangan kita. Dan jangan lupa minta kepada Roh Kudus supaya kita diberi kekuatan. Diberi kemampuan agar kita bisa menguasai diri. Jangan lagi masuk ke dalam hal-hal yang dalam kelemahan kita. Dalam kekurangan kita. Bapak Ibu Saudara kasih, di dalam penguasaan diri ada beberapa hal yang harus kita pikirkan. Ada beberapa hal yang harus kita kuasai. Yang pertama, jaga pikiran kita. Karena pikiran inilah pintu masuk bagi iblis, bagi kuasa gelap untuk mempengaruhi kita. Yang kedua apa? Jaga lidah kita. Jaga ucapan kita. Yakobus bilang, lidah itu seperti kapal. Kapal yang begitu besar bisa dikuasai oleh kemudi yang begitu kecil. Lidah itu seperti kemudinya. Amsal 21 ayat 23 dikatakan, siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, dia memelihara diri daripada kesukaran. Orang yang bisa menguasai ucapan, orang yang bisa menguasai perkataan, artinya orang itu memelihara diri daripada kesukaran. Jaga ucapan kita. Jangan suka menyakiti orang. Jangan suka fitnah orang. Jangan suka bisikin gosip. Terlebih lagi jangan suka bikin hoax. Sekarang lagi banyak beredar berita-berita tentang hoax. Ciri orang yang dikuasai Roh Kudus pertama adalah orang itu bisa menguasai diri. Yang kedua, ciri orang yang dikuasai Roh Kudus adalah orang yang selalu bisa mengucap syukur. Kenapa kita harus mengucap syukur? Kita bisa mengucap syukur, kita harus mengucap syukur karena itu yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Jangan kita mengucap syukur pada saat kita mendapat berkat. Tetapi pada saat kita menghadapi berbagai masalah pun, kita harus mengucap syukur. Karena dengan kita mengucap syukur, pikiran kita dan Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dan Roh Kudus akan membimbing kita. Yang kedua, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena itu adalah ciri-ciri atau tanda-tanda kita dikuasai oleh Roh Kudus. Dengan kalimat lain saya mau berkata, kita mengucap syukur sebagai tanda bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Yang ketiga, kenapa kita harus mengucap syukur? Karena itu ciri-ciri kehidupan orang beriman. Orang beriman hidupnya penuh dengan ucapan syukur. Dan satu hal Bapak Ibu Saudara kasih yang harus kita ketahui, ucapan syukur adalah pilihan, bukan perasaan. Kalau perasaan kita sedang enak, kita bisa mengucap syukur. Perasaan tidak enak, kita tidak bisa mengucap syukur. Mengucap syukur adalah pilihan. Enak tidak enak perasaan kita harus bisa mengucap syukur. Itu ciri-ciri orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang dikuasai oleh Roh Kudus adalah orang yang bisa saling merendahkan diri. Lukas 14 ayat 11 dikatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ciri-ciri orang merendahkan diri adalah lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini saya mengajak Bapak Ibu, jadilah orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Jadilah orang-orang yang mempunyai ciri-ciri bahwa Roh Kudus ada di dalam dirinya. Jadilah orang-orang yang penuh dengan penguasaan diri. Jadilah orang-orang yang penuh dengan ucapan syukur. Dan jadilah orang-orang yang saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk segala penyertaan-Mu, untuk segala bimbingan-Mu, untuk segala kasih karunia yang Kau berikan kepada kami sepanjang satu hari ini. Terima kasih juga Tuhan kalau Engkau sudah memberitahukan kepada kami bagaimana ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Yaitu orang itu harus penuh dengan penguasaan diri, orang itu harus penuh dengan ucapan syukur, dan orang itu harus saling merendahkan diri satu dengan yang lainnya.
Kami mau ya Tuhan mempunyai ciri-ciri itu agar kami penuh dengan Roh Kudus. Oleh karena itu ya Tuhan, beri kami kekuatan. Biarlah Roh Kudus pun senantiasa memberi kami kekuatan, membimbing kami, agar kami mengetahui segala kelemahan kami. Dan Roh Kudus memberi kekuatan supaya kami dapat menghindari kelemahan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati saudara.